Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Tengah Bumi, tempat di mana kamu bisa mendengarkan berbagai cerita horor, mistis, dan urban legend dari seluruh penjuru Indonesia. Sebelum cerita malam hari ini kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang ikut merasakan merindingnya cerita kali ini. Malam hari ini saya akan membahas sebuah kisah yang berjudul Kampung yang Hilang di Pedalaman Kalimantan, yang ternyata penduduknya gaib semua. Ada 4 orang pemuda, mereka sedang mencari sebuah kebenarannya. Namun apa yang mereka temukan justru membuat mereka tersesat dan tidak bisa pulang. Inilah kampung yang hilang di pedalaman Kalimantan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja cerita. Udara malam di desa kecil itu benar-benar khas pedalaman Kalimantan. Lembab, dingin, dengan bau tanah basah yang menyengat setelah hujan deras sore tadi. Jalanan tanah merah masih becek, dan genangan air memantulkan cahaya lampu-lampu. Minyak yang temaram dari rumah-rumah kayu di tepi jalan. Desa ini tidak besar. Hanya ada beberapa puluh rumah sederhana. Sebagian sudah mulai gelap karena penghuninya tidur lebih awal. Saya, Danu, Bagas, dan Rian duduk berempat di sebuah warung kayu terbuka. Warung itu berdiri di sudut jalan desa. Hanya diterangi lampu minyak kecil yang menggantung di langit-langit. Suara malam merayap masuk. Jangkrik berteriak nyaring. Sesekali terdengar gonggongan anjing jauh di ujung kampung. Dan hembusan angin membawa aroma sungai yang tak jauh dari sana. Kami bukan orang asli sini. Kami datang dari kota. Sengaja jauh-jauh ke pedalaman demi satu tujuan. Mencari kebenaran tentang sebuah cerita menyeramkan yang sudah lama beredar di kalangan masyarakat Kalimantan. Cerita tentang sebuah kampung yang hilang, yang penduduknya raib begitu saja tanpa jejak. Ada yang bilang kampung itu ditelan hutan. Ada yang bilang penduduknya dipindahkan ke alam gaib. Bahkan ada pula yang percaya kampung itu masih ada, tapi hanya bisa terlihat oleh orang-orang tertentu. Bapak tua, pemilik warung yang rambutnya sudah memutih, memandang kami dengan tatapan berat. Dari tadi ia hanya diam, mendengar obrolan kami. Akhirnya ia bicara. Suaranya pelan tapi tegas. Anak muda, kalau kalian memang berniat ke sana, jangan pernah kalian nekat masuk terlalu dalam. Banyak yang sudah mencoba, tapi tidak semua bisa kembali. Bagas tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ah, Pak, masa iya? Paling juga cuma cerita orang-orang buat nakut-nakutin biar kampung ini tetap tenang. Namun bapak tua itu tidak ikut tertawa. Sorot matanya justru semakin tajam. Kalian pikir saya bercanda? Saya sendiri pernah lihat dengan mata kepala. Orang-orang yang masuk ke sana, tidak semua bisa keluar. Ada yang hilang, ada juga yang kembali dengan akal sudah tidak waras. Suasana menjadi hening sejenak. Saya bisa merasakan hawa dingin merayap ke tengkuk. Namun Danu mencoba menenangkan. Kita cuma mau lihat, Pak. Kalau memang angker, ya paling-paling kita balik lagi. Tidak mungkin nekat sampai nginep. Bapak tua itu menghela napas panjang.
lalu menambahkan kalimat yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Kalau nanti kalian dengar suara orang memanggil nama kalian di dalam hutan, jangan pernah menjawab. Jangan sekalipun menoleh. Kami semua terdiam. Rian yang biasanya banyak bicara hanya menelan ludah. Saya sendiri mencoba menutupi rasa takut dengan tersenyum. Meski jantung saya berdetak lebih cepat. Setelah membayar kopi dan pamit, kami kembali ke penginapan sederhana. Sebuah rumah kayu yang disewakan warga. Malam itu, hujan kembali turun rintik-rintik. Saya mencoba tidur, tapi mata sulit terpejam. Setiap kali menutup mata, saya terbayang kata-kata bapak tua tadi. Jangan menoleh kalau mendengar nama kalian dipanggil. Kalimat itu berulang-ulang terngiang di kepala, membuat bulu kuduk meremang meski saya sudah membungkus badan dengan selimut. Keesokan paginya, setelah sarapan singkat, kami berangkat. Ransel sudah terisi bekal makanan, senter, korek api, dan parang. Kami sempat mencoba mencari pemandu lokal. Tapi, begitu kami menyebut tujuan, semua orang langsung menolak. Hanya satu orang yang bersedia membantu. Itu pun hanya untuk menunjukkan jalur awal. Ia seorang pria tua berkulit legam dengan mata cekung yang selalu menunduk. Saya bisa tunjukkan jalannya sampai batas tertentu, katanya pelan. Tapi jangan harap saya mau ikut masuk lebih dalam. Dengan tangan gemetar, ia menggambar jalur kasar di selembar kertas lusuh. Ikuti sungai kecil ini sampai kalian menemukan pohon besar bercabang 3. Itu tandanya kalian sudah dekat. Tapi saya peringatkan, jangan tidur di sana. Kami mengangguk. Meski jelas kami tidak benar-benar paham apa maksud larangan itu. Setelah berterima kasih, kami melangkah masuk ke hutan Kalimantan. Hutan tropis menyambut dengan hijaunya yang pekat. Burung-burung bersahut-sahutan. Monyet-monyet kecil melompat di antara dahan. Dan sinar matahari menerobos dari celah daun, menciptakan kilau keemasan yang indah. Suasananya awalnya terasa menyenangkan, membuat kami bercanda sambil berjalan. Namun semakin dalam kami masuk, suasana berubah perlahan. Pohon-pohon semakin rapat. Sinar matahari semakin sulit menembus. Hingga di siang bolong pun, suasana terasa remang. Suara burung makin berkurang. Yang terdengar hanya langkah kaki kami di atas tanah basah bercampur daun kering. Saya mulai merasa aneh. Kalian sadar nggak? Dari tadi kita kayak jalan muter-muter. Bisik Rian sambil menoleh ke belakang. Jalan yang baru saja kami lalui seolah menghilang. Tidak ada bekas pijakan meski tanah masih becek. Bagas mencoba menguatkan suasana. Santai aja. Hutan memang kayak gini. Mirip semua. Jadi kita ngerasa muter. Padahal enggak. Tapi wajahnya sendiri sudah terlihat tegang. Jam menunjukkan sudah lewat tengah hari. Rasa lelah mulai terasa. Saat itulah kami menemukan sesuatu yang membuat langkah berhenti. Sebuah gubuk reot di pinggir jalan setapak. Dindingnya dari papan lapuk, atapnya dari daun rumbia yang sudah hancur dimakan waktu. Kami masuk perlahan. Di dalamnya hanya ada kursi bambu tua,
lampu minyak berdebu, dan kain putih kotor menggantung di sudut. Bau apek menusuk hidung, udara di dalam lebih dingin dari luar. Saya duduk sebentar di lantai kayu yang rapuh, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, kain putih itu bergerak pelan, bergoyang seperti tertiup angin. Tapi tidak ada angin sama sekali. Jantung saya berdebar kencang. Saya menyalakan senter, menyorot kain itu. Dan pada detik itu, saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Bayangan hitam duduk di kursi bambu itu. Tidak jelas wajahnya, hanya siluet manusia. Saya langsung berdiri, tubuh kaku menahan rasa takut. "Kita keluar sekarang," bisik saya cepat. Tanpa banyak tanya, teman-teman mengikuti. Kami melangkah keluar terburu-buru, meninggalkan gubuk itu dalam keheningan. Begitu keluar, udara di sekitar terasa lebih berat. Angin berhenti. Suara serangga pun hilang. Hutan seperti menahan napas. Kami berjalan lebih cepat, tanpa ada yang berani bicara. Langkah demi langkah membawa kami ke jalur sempit yang diapit akar pohon besar. Matahari mulai tenggelam, cahaya oranye merembes di antara dahan. Dan di kejauhan, samar-samar terlihat siluet rumah-rumah kayu berdiri di antara pepohonan. "Kalian lihat enggak itu?" Suara Danu parau, penuh ketegangan. Saya mengangguk. Dada saya berdebar keras. Akhirnya, kampung itu benar-benar ada. Kampung yang katanya hilang. Dan disitulah, tanpa kami sadari, kami baru saja melangkah ke dalam misteri yang akan mengubah hidup kami selamanya. Langkah kami terasa berat saat melewati jalan setapak yang semakin sempit. Matahari sudah benar-benar tenggelam, meninggalkan langit dengan warna oranye gelap yang perlahan berubah menjadi biru pekat. Hutan di sekitar kami seakan menutup diri. Cabang dan akar-akar besar menjulur seperti tangan yang hendak meraih. Suara burung sudah tidak ada, jangkrik pun mendadak diam. Satu-satunya suara hanyalah napas kami yang terengah dan derap langkah. Kaki menekan tanah basah. Rian yang sejak tadi berjalan paling belakang, tiba-tiba mempercepat langkah, menyusul ke depan. Saya bisa melihat wajahnya tegang dalam cahaya senter. Kenapa makin lama makin sepi? Ya, kayak semua suara hilang begitu aja, katanya pelan. Suaranya sendiri terdengar lebih jelas daripada biasanya. Mungkin karena tidak ada suara lain yang menemani. Danu menyalakan senternya lebih terang, berusaha memecah keheningan. Sudahlah, jangan mikir aneh-aneh. Hutan ini memang luas. Wajar kalau tiba-tiba sunyi. Meski ia mencoba terdengar tegas, nada suaranya terdengar bergetar, seperti orang yang sedang menenangkan dirinya sendiri. Kami terus melangkah. Di depan, samar-samar terlihat bayangan gubuk kayu kecil berdiri sendirian, terpisah dari kumpulan rumah yang tadi sempat terlihat di kejauhan. Rumah itu tampak rapuh, papan-papannya miring, sebagian atapnya bolong. Dari jarak beberapa meter, saya merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bayangan melintas cepat di balik jendela gelap. Saya berhenti mendadak. "Kalian lihat nggak?" bisik saya, menunjuk ke arah gubuk itu.
Bagas yang paling berani langsung menyorotkan senter. Cahaya putih kuning itu menembus jendela. Tapi yang terlihat hanya ruangan kosong penuh debu. "Nggak ada apa-apa," katanya singkat, meski matanya terlihat gelisah. Tapi Danu tiba-tiba mendekat dan memegang lengan saya erat. Aku tadi lihat ada sesuatu yang berdiri di sana, tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Kami semua terdiam. Hanya suara detak jantung masing-masing yang terasa berdentum di telinga. Rian berbisik, "Udah, jangan berhenti lama-lama di sini. Kalau memang ada sesuatu, kita nggak usah nyari masalah." Ia segera melangkah lebih cepat, melewati gubuk itu tanpa menoleh lagi. Saya mengikuti. Begitu juga Danu dan Bagas. Tapi saat kami melewati bagian samping gubuk, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Dari ujung mata saya, jelas terlihat bayangan hitam, bergerak cepat, melintas di antara pepohonan di belakang rumah itu. Bayangan itu tinggi, kurus, dan bergerak tanpa suara. Saya refleks menoleh, tapi begitu senter diarahkan, tidak ada apa-apa. Saya menahan napas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan pohon. Tapi tubuh saya menolak percaya. Dingin menjalari tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Kami terus berjalan, melewati gubuk itu dengan langkah tergesa. Hutan semakin pekat, pohon-pohon seperti membentuk lorong gelap yang panjang. Cahaya senter kami hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Sisanya hitam pekat. Bagas yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti mendadak. "Ses, kalian dengar nggak?" katanya sambil mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Kami semua menahan napas. Awalnya tidak terdengar apa-apa, hanya keheningan yang mencekam. Tapi beberapa detik kemudian terdengar suara. Samar, seperti orang berjalan di antara semak-semak. Daun bergesek, ranting patah. Langkah itu pelan, teratur, tapi jelas bukan suara hewan. Terlalu berat untuk seekor binatang kecil, tapi terlalu ringan untuk manusia normal. Danu langsung mematikan senter, membuat kami terjebak dalam kegelapan total. "Jangan bersuara," bisiknya. Kami berdiri diam, jantung berdegup kencang. Suara langkah itu makin lama makin dekat, seolah mengitari kami. Saya bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Rian meremas bahu saya keras-keras. Tubuhnya gemetar. Kemudian, suara itu berhenti. Sunyi kembali menguasai hutan. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Pelan-pelan, Bagas menyalakan senter lagi. Cahayanya menyapu pepohonan di sekitar, tapi tidak ada siapa-siapa. Tanah basah di sekitar pun tidak menunjukkan bekas pijakan. Seperti tidak pernah ada yang lewat. Kami saling pandang, wajah pucat tanpa kata. Kita harus cepat sampai kampung itu. "Jangan berhenti lagi," kata Bagas akhirnya. Suaranya lirih. Kami mempercepat langkah, meski kaki mulai terasa lelah. Suasana semakin tidak masuk akal.
Hutan terasa lebih rapat, jalan setapak semakin samar. Dan entah kenapa kami merasa seperti sedang berjalan di tempat yang sama berulang-ulang. Beberapa kali saya menoleh ke belakang. Dan selalu ada perasaan seperti ada yang mengikuti dari kejauhan. Setiap kali saya berhenti untuk memastikan tidak ada apa-apa. Tapi rasa diawasi itu tidak pernah hilang. Rian tiba-tiba berbisik, Aku kayak dengar orang manggil nama aku barusan. Kami semua langsung menoleh padanya. Apa? Tanya saya kaget. Barusan, suaranya pelan banget. Dari arah belakang, katanya lagi. Wajahnya pucat pasi. Saya langsung teringat kata-kata bapak tua di warung semalam. Jangan menoleh. Jangan menjawab. Saya menahan napas, menatap tajam ke arah Rian. Kalau dengar lagi, abaikan aja. Jangan hiraukan. Ingat apa yang dibilang orang desa. Rian mengangguk cepat, meski tubuhnya jelas gemetar. Kami terus berjalan. Di depan, akhirnya terlihat sesuatu yang membuat kami lega sekaligus takut. Barisan rumah kayu yang lebih besar berjejer rapat membentuk kampung. Rumah-rumah itu gelap, tidak ada cahaya, tapi bentuknya masih utuh. Kita sampai, kata Danu pelan. Suaranya hampir tidak terdengar, tertelan keheningan. Namun, sebelum kami benar-benar masuk ke area kampung itu, dari arah samping terdengar suara. Tawa pelan. Tawa pelan, bukan tawa manusia normal. Suaranya panjang, melengking, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Kami semua terdiam di tempat, tidak ada yang berani bergerak. Bagas langsung mengangkat tangan, menyuruh kami mundur perlahan. Jangan lari. Jangan bikin suara, bisiknya cepat. Tawa itu berhenti mendadak. Digantikan suara lirih seperti orang berbisik di telinga. Meski tidak ada siapa-siapa di dekat kami. Kalian kenapa datang ke sini? Saya langsung merinding dari kepala sampai kaki. Nafas saya tercekat, tubuh seakan membeku. Danu sudah pucat pasi, sedangkan Rian hampir menangis, menahan takut. Kami melangkah masuk ke area kampung, mencoba menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang terus mengikuti dari belakang. Rumah-rumah kayu itu berdiri diam, gelap, seperti menatap kami dengan jendela-jendelanya yang kosong. Beberapa pintu terbuka sedikit, berderit pelan ditiup angin malam yang dingin. Saya bisa mencium bau anyir, seperti bau besi bercampur tanah basah. Bau itu semakin kuat setiap langkah kami maju. Tempat ini rasanya aneh banget. Kayak semua orang pergi terburu-buru, kata Danu pelan sambil melirik. Salah satu rumah dengan kursi kayu tergeletak di teras. Miring, seolah baru ditinggalkan. Tiba-tiba, dari salah satu rumah di sisi kiri, terdengar suara benda jatuh. Seperti piring pecah. Kami semua menoleh serentak. Senter diarahkan ke sana. Pintu rumah itu terbuka sedikit lebih lebar. Goyang pelan. Rian hampir saja berlari kabur. Tapi Bagas menahannya. Tenang, kita harus tetap bareng. Kalau lari, kita habis satu-satu, katanya tegas. Meski jelas-jelas suaranya
juga gemetar. Kami maju beberapa langkah lagi, tapi tiba-tiba saya merasakan sesuatu lewat di belakang saya. Seperti ada yang berlari cepat melewati punggung, membuat bulu kuduk berdiri. Saya menoleh cepat, tapi hanya ada gelap. Dan saat itulah, dari ujung jalan kampung, terlihat sosok samar berdiri. Tubuhnya tinggi, hitam pekat, tidak jelas wajahnya. Tapi matanya menyala merah, redup dalam kegelapan. Kami semua terpaku, kaki seakan tertancap di tanah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap kami. Tiba-tiba lampu senter Danu berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap menelan kami seketika, menyisakan hanya satu cahaya senter dari Bagas yang masih menyala. Dan dalam cahaya itu, sosok hitam tadi sudah tidak ada. Tapi tawa pelan itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas, tepat di samping telinga. Saya menahan teriakan sekuat tenaga. Karena saya tahu, sekali kami menjerit, mungkin kami tidak akan pernah keluar dari kampung ini. Udara di sekitar kampung itu semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Nafas kami keluar dalam embusan putih tipis. Padahal ini bukan pegunungan. Ada sesuatu yang jelas tidak wajar di tempat ini. Rumah-rumah kayu tua berdiri diam. Jendelanya kosong menganga, seperti mata hitam yang mengawasi. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar seperti bisikan yang tidak jelas dari mana asalnya. Kami memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Karena kaki sudah lelah dan rasa tegang membuat kepala pening. Bagas menunjuk ke sebuah bangunan di sisi kiri jalan. Bangunan itu tampak lebih kecil daripada rumah lainnya. Lebih mirip gubuk penyimpanan daripada rumah tinggal. Atapnya miring ke satu sisi, sebagian papan dindingnya sudah copot. Dan di depan pintu ada kursi bambu yang hampir patah. Kita coba masuk ke situ dulu. Sekadar buat duduk dan tarik napas. Kata Bagas, nadanya terdengar memaksa. Seolah ia sendiri tidak yakin, tapi tidak punya pilihan lain. Kami berjalan pelan, mendekati gubuk itu. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah di bawah kaki menarik kami untuk berhenti. Rian berkali-kali menoleh ke belakang. Matanya liar, seolah takut ada yang mengikuti. Danu berjalan di samping saya, wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipis meski udara begitu dingin. Ketika sampai di depan pintu gubuk, Bagas mendorong pelan. Pintu kayu itu berderit panjang. Bunyinya menusuk telinga. Di dalam, ruangan gelap dan penuh debu. Hanya ada sebuah kursi bambu reot di tengah. Meja kecil dengan lampu minyak tua di atasnya. Dan selembar kain putih kotor yang tergantung di sudut ruangan. Kami masuk perlahan. Udara di dalam lebih pengap daripada di luar. Bau apek bercampur anyir membuat dada sesak. Saya menyalakan senter dan mengarahkannya ke sekeliling. Debu berterbangan terlihat jelas dalam cahaya. Tempat ini kayak ditinggal puluhan tahun. Gumam Rian. Ia menarik napas dalam. Tapi suaranya terdengar serak. Seperti
menahan ketakutan. Bagas duduk di kursi bambu, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya tempat kosong. Kursi itu berderit keras saat diduduki, seolah protes. Lumayanlah. Daripada kita berdiri terus di luar, katanya. Meski senyum tipisnya jelas dipaksakan. Saya mendekati meja kecil, memperhatikan lampu minyak tua. Anehnya, sumbu lampu itu masih utuh. Bahkan ada sedikit minyak di wadahnya. Kok masih ada minyaknya ya? Padahal tempat ini kelihatan udah lama ditinggal, gumam saya. Danu yang sejak tadi menatap kain putih di sudut ruangan, tiba-tiba berkata pelan. Kalian lihat kain itu enggak? Dari tadi kayak bergerak. Kami semua menoleh. Kain putih kotor itu memang tampak berayun pelan. Padahal udara di dalam gubuk benar-benar diam. Tidak ada angin, tidak ada celah terbuka. Rian mundur selangkah, wajahnya memucat. Jangan. Itu bukan kain biasa. Bagas berdiri dari kursi dengan cepat, mendekat ke kain itu. Palingan tikus atau serangga yang bikin bergerak, katanya dengan nada setengah memaksa. Ia menyorotkan senter tepat ke kain itu. Sekejap, sesuatu terjadi. Bayangan hitam samar muncul di belakang kain. Bentuknya menyerupai sosok manusia berdiri diam. Wajahnya tidak terlihat, hanya siluet gelap dengan bahu menunduk. Saya langsung merinding. Darah terasa berhenti mengalir. Bagas, jangan dekat-dekat, teriak saya spontan. Bagas berhenti tepat 2 langkah di depan kain itu. Ia juga melihatnya. Matanya melebar, wajahnya tegang. Astaga, kalian juga lihat kan? Sebelum kami sempat menjawab, kain putih itu tiba-tiba jatuh ke lantai, terlepas dari gantungannya. Dan di balik kain itu tidak ada apa-apa. Hanya dinding kayu berdebu. Kami semua terdiam. Hanya suara napas panik yang terdengar. Rian hampir menangis. Danu menggenggam lengan saya erat sampai terasa sakit. Aku yakin banget tadi ada sosok berdiri di balik kain itu, kata Bagas pelan. Suaranya gemetar. Saya mencoba menenangkan diri, tapi jantung saya berdegup kencang, tidak terkendali. Kita nggak boleh lama-lama di sini. Tempat ini bukan tempat aman. Namun sebelum kami keluar, kursi bambu yang tadi diduduki Bagas bergoyang sendiri. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Sampai akhirnya jatuh ke lantai dengan suara keras. Kami semua spontan mundur ke pintu, siap kabur. Tapi saat itu juga, lampu minyak di atas meja menyala sendiri. Api kecil biru menyala tanpa ada yang menyalakan. Menyinari ruangan dengan cahaya aneh. Api biru itu membuat bayangan-bayangan di dinding bergerak liar. Salah satunya jelas berbentuk manusia, tinggi kurus dengan tangan panjang. Bayangan itu berdiri di pojok ruangan, padahal tidak ada apa-apa di sana. Saya menahan napas, tubuh kaku. Keluar, sekarang, teriak saya
Akhirnya, kami semua berlari keluar gubuk tanpa menoleh lagi. Pintu kayu berderit keras saat didorong terbuka. Dan begitu kami keluar, angin malam menghantam wajah, membawa aroma anyir yang semakin kuat. Kami berhenti di halaman gubuk, terengah-engah. Jantung berdetak kencang, keringat dingin bercucuran. Rian menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya bergetar. Aku gak mau masuk lagi. Tempat ini gila. Aku pengen pulang. Danu menatap ke arah gubuk yang kini tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Lampu minyak di dalam masih menyala, padahal tidak ada yang menyalakan. Dari luar, terlihat jelas bayangan seseorang duduk di kursi bambu yang tadi jatuh. Padahal kursi itu jelas sudah patah dan tergeletak di lantai. Kami semua terpaku. Tidak ada yang berani bicara. Lalu dari dalam gubuk, terdengar suara berbisik. Lembut tapi jelas. Kalian sudah datang. Jangan pergi. Suara itu membuat darah saya membeku. Saya langsung menarik tangan Danu dan Rian. Kita harus pergi dari sini sekarang, sebelum semakin parah. Bagas mengangguk cepat, wajahnya kaku. Kami semua berlari menjauh dari gubuk itu, meninggalkan suara bisikan yang masih terdengar samar di belakang. Namun rasa aman tidak datang meski kami sudah jauh. Perasaan diawasi itu semakin kuat, seolah-olah sesuatu dari gubuk itu ikut bersama kami. Hutan di sekitar kampung semakin sunyi, bahkan angin pun terasa berhenti. Kami tahu, malam ini baru awal dari mimpi buruk yang lebih panjang. Dan entah kenapa, semakin kami mencoba menjauh dari gubuk itu, kampung di depan terasa semakin dalam, semakin menjerat kami untuk tidak bisa keluar. Kami terus melangkah masuk ke bagian dalam kampung, meski langkah kaki terasa berat, seolah tanah menahan setiap gerakan kami. Nafas kami masih tersengal-sengal setelah berlari keluar dari gubuk tua tadi. Rasa takut bercampur dengan penasaran membuat otak seperti tidak bisa berpikir jernih. Rumah-rumah kayu berjejer di kiri dan kanan, berderet rapi, tapi semuanya gelap. Sebagian pintu terbuka setengah, sebagian lagi tertutup rapat. Dari jauh, kampung ini tampak seperti kampung biasa. Tapi, begitu didekati, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti sedang memasuki tempat yang sudah lama mati. Tapi masih ada sesuatu yang tinggal di sana. Saya menyorotkan senter ke salah satu rumah di sebelah kiri. Di terasnya, masih ada kursi panjang dari kayu. Di atas kursi itu tergeletak kendi tanah liat. Aneh, kendi itu masih ada airnya. Saya bisa melihat permukaan air berkilau dalam cahaya senter. Padahal kampung ini katanya sudah lama hilang. Ditinggalkan begitu saja. Gimana bisa? Airnya masih ada segar gitu. Tanya Rian, pelan. Suaranya terdengar serak, hampir seperti bisikan. Jangan disentuh. Sahut Bagas cepat. Nada suaranya tegas, meski jelas terdengar gemetar. Kalau sesuatu di tempat kayak gini masih kelihatan hidup, biasanya ada yang jaga. Danu menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Ia merapatkan jaketnya meski udara sudah sangat dingin. Aku ngerasa kayak kita lagi dilihatin dari setiap rumah. Kami
terdiam. Apa yang Danu katakan benar. Jendela-jendela rumah itu gelap. Tapi rasanya ada mata tak terlihat yang menatap kami dari balik sana. Semakin lama, semakin kuat perasaan itu, membuat bulu kuduk berdiri. Kami melangkah lagi, masuk lebih dalam. Bau anyir semakin pekat, bercampur dengan bau apek kayu tua. Tiba-tiba, di rumah sebelah kanan, terdengar suara keras seperti sendok jatuh ke lantai. Suara logam beradu dengan kayu, jelas dan nyata. Kami semua langsung berhenti. Senter diarahkan ke arah rumah itu. Pintu rumah sedikit terbuka, goyang pelan, berderit. Dari dalam terlihat meja makan dengan piring-piring masih tertata rapi. Apa-apaan ini? Gumam Rian. Suaranya hampir hilang. Kayak orang-orang baru, aja makan, terus ninggalin begitu aja. Saya menelan ludah, tenggorokan kering. Tapi, di mana orang-orangnya? Kami melangkah mendekat pelan-pelan. Bagas membuka pintu sedikit lebih lebar. Suara engsel berderit panjang menambah suasana seram. Cahaya senter menyapu ruangan. Benar, meja makan penuh piring. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, semuanya masih ada bentuknya meski tampak kering. Seperti baru ditinggalkan beberapa hari lalu. Tapi kampung ini katanya sudah hilang puluhan tahun. Ini gak masuk akal, kata Danu. Suaranya bergetar. Ia mundur selangkah, menabrak bahu saya. Lalu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas rumah itu. Pelan, tapi jelas. Tok, 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 tok. Seperti orang berjalan dengan santai. Kami semua terdiam membeku. Mata kami saling bertemu, masing-masing penuh rasa takut. Rian hampir berteriak, tapi Bagas menutup mulutnya cepat. Diam, bisiknya keras. Kami menunggu beberapa detik. Suara langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara lain. Seperti kursi digeser di lantai atas. Saya bisa merasakan jantung saya hampir meloncat keluar. Kita keluar sekarang, bisik saya. Kami mundur perlahan, keluar dari rumah itu, tanpa menoleh ke atas. Begitu sampai di luar, Bagas menutup pintu cepat-cepat. Meski tangannya bergetar. Udara semakin dingin. Kabut tipis mulai turun, menutupi jalan kampung. Rumah-rumah tampak samar. Siluetnya saja yang terlihat. Kalian sadar nggak? Kata Danu tiba-tiba. Kampung ini kaya masih hidup. Tapi penghuninya nggak kelihatan. Saya terdiam, mencoba mencerna. Kata-kata Danu masuk akal. Piring masih ada di meja, kendi masih ada air, suara langkah masih terdengar. Seolah-olah penduduk kampung ini masih ada, tapi tidak bisa kita lihat. Kami terus berjalan, lalu kami sampai di tengah kampung. Ada rumah yang lebih besar dari yang lain, berdiri seperti rumah kepala desa. Di depannya ada balai kecil, seperti tempat berkumpul. Rumah besar itu berbeda. Jendelanya tertutup rapat, tapi dari salah satu jendela terlihat cahaya samar. Seperti cahaya lampu minyak berwarna kuning redup. Kalian lihat nggak? Ada lampu di dalam, kata Rian. Nadanya penuh ketakutan. Kami semua melihat. Benar,
ada cahaya samar. Padahal seharusnya tidak ada orang di sini. Bagas menggenggam senter erat. Kita harus periksa. Kalau ada lampu, berarti ada sesuatu di dalam. Danu langsung menolak. Apa? Kau gila? Kalau beneran ada yang nyalain, itu jelas bukan manusia. Tapi rasa penasaran ternyata lebih kuat dari rasa takut. Kami akhirnya melangkah mendekat ke rumah besar itu. Pintu kayunya tertutup rapat. Tapi dari celah bawah pintu terlihat cahaya samar bergetar, seolah ada api di dalam. Kami berdiri di depan pintu, terdiam. Tidak ada yang berani membuka. Hanya suara napas kami yang terdengar, bercampur dengan detak jantung yang keras. Lalu, dari dalam rumah, terdengar suara. Seperti orang berbisik, pelan sekali. Kata-katanya tidak jelas, tapi nadanya terdengar seperti orang berdoa. Saya langsung merinding. Rian mundur 2 langkah. Wajahnya pucat. Aku nggak tahan. Aku pengen keluar dari kampung ini sekarang juga. Bagas menatap pintu itu lama, lalu berkata pelan. Kalau memang ada sesuatu di dalam, berarti kita nggak salah datang ke sini. Tapi siap-siap aja. Apapun yang kita lihat nanti, mungkin bakal bikin kita nggak bisa tidur seumur hidup. Tangannya terangkat, siap mendorong pintu itu. Kami semua menahan napas, jantung berdegup kencang. Dan saat pintu itu berderit terbuka, kegelapan pekat menyambut. Bercampur dengan cahaya kuning samar dari lampu minyak. Bau anyir semakin kuat, menusuk hidung, membuat perut mual. Di dalam terlihat kursi kayu berjejer. Dan di setiap kursi, samar-samar terlihat bayangan orang duduk diam tanpa bergerak. Kami semua membeku di tempat. Di ambang pintu rumah besar itu, kami semua terpaku. Senter yang saya genggam gemetar. Sinarnya bergetar mengenai kursi kayu di dalam ruangan. Ada banyak kursi, tersusun rapi, dan di atasnya samar terlihat sosok-sosok hitam, duduk kaku. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, hanya diam seperti patung. Rian langsung mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi. Itu orang kan? Suaranya serak, hampir seperti tercekik. Saya tidak bisa menjawab. Mata saya tidak bisa lepas dari sosok-sosok itu. Mereka duduk dengan kepala sedikit menunduk. Tangan terlipat di pangkuan, seolah menghadiri sebuah pertemuan. Tapi tubuh mereka samar, kadang terlihat utuh. Kadang hanya seperti bayangan asap hitam. Danu menahan napas, lalu berbisik lirih. Kalau itu beneran orang, kenapa mereka nggak bergerak dari tadi? Bagas menatap lama, lalu menarik napas dalam. Itu bukan orang. Percaya sama aku. Tiba-tiba, salah satu sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Lehernya bergerak patah-patah, seolah sendi-sendi tidak terhubung dengan benar. Dari celah wajah hitamnya, terlihat mata putih menyala. Menatap langsung ke arah kami. Saya hampir menjatuhkan senter. Danu spontan memegang lengan saya, gemetar hebat. Rian langsung berbalik, hampir berlari keluar, tapi Bagas menahannya. Jangan,
Kalau kita kabur sekarang, bisa jadi mereka ngikutin. Kami semua membeku. Ruangan itu hening, hanya ada suara detak jantung kami masing-masing. Lalu, satu demi satu sosak-sosak di kursi itu ikut mengangkat kepala mereka. Puluhan mata putih menyala, menatap lurus ke arah kami. Saya merasa seluruh tubuh mati rasa. Suara lirih tiba-tiba terdengar dari ruangan itu. Bisikan, banyak bisikan sekaligus. Kalimat-kalimat yang tidak jelas, bercampur, bergema di kepala. Seperti ribuan orang berdoa dalam bahasa yang asing. Tapi menusuk langsung ke telinga. Rian menutup telinganya, berteriak, "Berhenti! Berhenti!" Tapi bisikan itu justru semakin keras. Lampu minyak di dalam ruangan bergetar, nyalanya hampir padam. Bayangan di dinding menari-nari, membuat sosak-sosak itu tampak lebih menyeramkan. Saya akhirnya menarik tangan teman-teman, memaksa mereka mundur dari ambang pintu. "Kita harus keluar sekarang juga," bisik saya dengan suara parau. Kami mundur perlahan, mata tetap menatap ruangan itu. Sosok-sosok di kursi masih diam, hanya menatap kami dengan mata putihnya. Bisikan tidak berhenti, justru semakin jelas. Kali ini, saya bisa mendengar nama kami disebut. Danu, Rian, Bagas. Suara itu bergema, datang dari banyak arah sekaligus. Jantung saya serasa berhenti. Mereka tahu nama kami. Danu hampir pingsan, tubuhnya lemah. Saya dan Bagas harus menopangnya agar tidak jatuh. Kami berlari meninggalkan rumah besar itu. Kaki menabrak akar-akar pohon yang melintang di jalan kampung. Kabut semakin tebal, membuat penglihatan hanya beberapa meter saja. Kami berlari tanpa arah jelas, hanya ingin menjauh dari rumah itu. Tapi kampung ini seolah tidak mau melepas kami. Jalan yang sama muncul berulang-ulang. Rumah dengan kendi di teras. Rumah dengan pintu terbuka, rumah dengan lampu samar. Semuanya seperti lingkaran yang terus membawa kami kembali ke titik yang sama. Ini nggak mungkin. Kita muter-muter terus. Teriak Rian panik. Bagas berhenti sejenak, terengah-engah. Tenang, tenang. Kalau kita panik, kita nggak bakal nemu jalan keluar. Fokus aja sama jalan setapak. Tapi saat kami menyorotkan senter ke tanah, jalan setapak itu sudah tidak ada. Hanya tanah gelap dan akar-akar besar. Seolah kampung ini menelan jalannya sendiri. Kami berdiri di tengah kabut, bingung, putus asa. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara gamelan. Pelan, halus, seperti suara musik dari upacara tradisional. Dentingannya bergema di tengah hutan, semakin lama semakin jelas. Rian menangis ketakutan. Kampung ini masih hidup, dan mereka masih ada di sini. Danu hanya bisa terisak, wajahnya pucat, matanya kosong. Kami mengikuti suara gamelan itu, meski tahu ini bisa jadi jebakan. Suara itu membawa kami ke sebuah lapangan kecil di tengah kampung. Di sana,
kabut sedikit menipis. Dan di tengah lapangan itu, ada sesosok wanita berdiri membelakangi kami. Rambutnya panjang terurai, hampir menyentuh tanah. Pakaiannya lusuh, seperti kain putih yang sudah menguning. Ia berdiri kaku, tanpa bergerak, tapi suara gamelan seperti keluar dari sekitarnya. Kami semua berhenti, tidak ada yang berani mendekat. Wanita itu perlahan menggerakkan kepalanya sedikit ke samping. Seolah sadar ada yang mengamatinya. Lalu, tanpa berbalik, ia berbisik dengan suara serak tapi jelas. "Kalian tidak seharusnya di sini." Bisikan itu bergema di kepala, membuat bulu kuduk berdiri. Bagas mencoba bicara, suaranya gemetar. Siapa kamu?" Wanita itu tidak menjawab. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Rambut panjang menyingkir, memperlihatkan wajahnya. Dan wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong hitam pekat. Mulutnya sobek lebar hingga ke pipi. Senyum mengerikan terlukis di sana. Rian langsung menjerit histeris. Danu jatuh terduduk, menangis ketakutan. Saya hanya bisa membeku, tubuh kaku tidak bisa bergerak. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah kami. Suara gamelan berhenti mendadak. Hening total. Dan dari balik kabut, sosok-sosok hitam seperti yang ada di rumah tadi muncul satu persatu, mengelilingi kami. Mata mereka putih menyala, wajah mereka kosong. Kami terperangkap di tengah lingkaran makhluk-makhluk itu, tanpa jalan keluar. Saya merasa inilah akhir kami. Kampung ini tidak ingin kami pergi. Kampung ini ingin kami menjadi bagian dari mereka.